Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini, mari kita merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami akan membaca, merenungkan firman, sehingga kami boleh memahami rencana Tuhan untuk kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, kesabaran. Ayat renungan diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dari segala kepahitan yang menjadi nasib manusia, tidak ada bagian yang tidak dirasai oleh Kristus. Ada orang yang mencoba melemparkan hinaan kepadanya karena kelahirannya. Bahkan pada waktu masih kanak-kanak pun, ia mesti menghadapi pandangan mereka yang menghina dan bisikan mereka yang jahat. Sekiranya ia menjawab dengan pandangan yang tidak sabar, sekiranya ia menyerah kepada saudara-saudaranya itu hanya oleh perlakuan yang salah, niscaya ia sudah akan gagal menjadi suatu teladan yang sempurna. Dengan demikian, ia sudah pasti akan gagal melaksanakan rencana penebusan kita. Sekiranya ia mengaku bahwa ada maaf untuk dosa, setan tentu akan menang, dan dunia ini sudah pasti akan hilang. Inilah sebabnya mengapa penggoda itu bekerja untuk menjadikan hidupnya paling sukar, supaya ia dapat terbawa kepada dosa. Tetapi bagi setiap penggodaan, ia mempunyai satu jawaban. Ada tertulis. Ia jarang mengecam sesuatu perlakuan salah dari saudara-saudaranya, tetapi padanya ada kabar dari Allah untuk disampaikan kepada mereka. Kerap kali ia dituduh sebagai pengecut karena tidak mau bergabung dengan mereka dalam sesuatu perbuatan terlarang. Tetapi jawabnya ialah ada tertulis. Takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dikutip dari kitab Ayub pasal 28. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada. Akan tetapi banyak juga orang yang menghindari dia, sebab mereka tertempelak oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Acap kali ia ditanya, "Mengapa engkau selalu suka menyendiri dalam segala tingkah lakumu, berbeda dari kami semuanya?" Ada tertulis, katanya, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Mazmur pasal 119 ayat 1-3. Apabila ditanya mengapa ia tidak mengikuti sendagurau anak-anak muda Nazaret, ia berkata, "Ada tertulis, atas petunjuk peringatanmu aku bergembira, seperti ada segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan." Mazmur 119 ayat 14-16. Yesus tidak mau berbantah untuk mempertahankan haknya. Sering pekerjaannya dijadikan sangat berat dengan tidak seperlunya, sebab ia suka menurut dan tidak bersungut. Namun, ia tidak gagal ataupun putus asa. Ia hidup di atas segala kesulitan ini, seolah-olah dalam cahaya wajah Allah. Ia tidak membalas dengan dendam apabila diperlakukan dengan kasar, melainkan menanggung perlakuan yang tidak senonoh dengan sabar. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 81-83. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh diingatkan untuk selalu bersabar ketika kami menghadapi tantangan hidup, ketika kami dihina, kami dibenci. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kami untuk tetap sabar, menjalani hari-hari yang penuh dengan cobaan. Teladan yang Engkau telah berikan Tuhan, boleh memberikan kekuatan bagi kami, bahwa hidup ini tidak mudah. Tetapi kami harus hidup agar kedapatan
tidak bercelah. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang penurut, yang setia sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.